Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue di sini. Nah, Bapak Ibu calon dosen, terima kasih udah sempat nonton ya. Kamu di sini yang sedang menonton ini pasti sedang belajar tentang tes SKB ya untuk posisi dosen di Kemendikbud. Nah, kira-kira apa aja sih materinya gitu dan juga contoh soalnya gitu bisa kita bahas bareng-bareng ya di YouTube ini. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk update soal-soalnya. Oke, untuk kisi-kisinya sendiri ada etika dan tridharma perguruan tinggi udah pasti sih kalau dosen tuh biasanya kebanyakan ini gitu ya. Literasi bahasa Inggris, penalaran penyelesaian masalah dan dimensi psikologi. Kebetulan kita juga ada nih soal 135 dan belum tryout dan promo 75%. Jadi kalau Bapak Ibu sedang ingin latihan soal lagi, sistemnya CAT bisa hubungi WA admin jobs di bawah ya di deskripsi gitu. Contoh soal, apa pengertian pendidikan menurut Permendikbud tahun 2020? Kira-kira apa nih? Oke, yang panjang ya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik. Seperti itu. Jadi nggak cuma apa namanya ngasih materi aja, tapi dia bisa mengembangkan gitu potensi yang ada karena semua orang pasti punya potensi ya. Seperti itu. Ada kognitif, afektif, psikomotorik seperti itu ya. Tidak terbatas pada pemberian pengetahuan saja, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter, sikap, dan keterampilan yang holistik, menyeluruh. Seperti itu. Apa yang menjadi tujuan utama pendidikan? Teorinya teori-teori ya, ini berarti ya. Kira-kira yang panjang lagi ya, berarti fungsi atau tujuan utama pendidikan adalah menghasilkan individu yang mampu berpikir kritis dan kreatif serta berkontribusi positif kepada masyarakat. Seperti itu ya. Membentuk individu tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral, etika, dan kemampuan interpersonal yang baik. Seperti itu. Apa yang dimaksud dengan pendidikan tinggi? Sudah jelas ya, kalau teman-teman pasti sudah tahu. Yaitu tentang pendidikan setelah sekolah menengah. Tuh, ada S1, S2, dan S3. Seperti itu. Pendidikan tinggi itu bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dalam bidang studi tertentu, mengembangkan keterampilan kritis, analitis, seperti itu. Berkontribusi dalam berbagai bidang. Next. Apa yang dimaksud dengan program pendidikan tinggi? Jadi programnya adalah yang panjang lagi ya, selain pelajaran di tingkat universitas yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Gitu. Jadi nggak banyak gitu apa disiplin ilmu. Sebutkan 3 standar nasional pendidikan tinggi. Standarnya apa aja? Kira-kira? Yap, benar banget standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi ada 3 nih gitu ya. SNP, standar nasional pendidikan mencakup pedoman dan kriteria mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tujuannya meningkatkan kualitas dan relevansi. Standar penelitian berfokus pada aspek penelitian. Kalau pengenalan ke pengabdian kepada masyarakat, yaitu peran perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Gitu ya. Next. Menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020, standar nasional pendidikan, standar pendidikan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena ya, jadi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat itu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sebenarnya. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan tridharma perguruan tinggi? Yaitu udah tahu lah nih dosen semua pasti tahu. Yap, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang saya bilang tadi. Pendidikan tinggi, penelitian membantu proses penelitian gitu, terus kegiatan penelitian ding gitu, terus pengabdian kepada masyarakat.
menyumbangkan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Gitu. Terus standar nasional pendidikan tinggi bertujuan untuk apa? Ya, mewujudkan tujuan pendidikan nasional ya dengan adanya SNPT, standar nasionalnya. Gitu. Nah, ini adalah apa? Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 3 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Tujuannya ada ini. Nanti bisa dibaca sendiri atau di screenshot boleh kalau nggak mau nonton berulang. Tuh ya. Tapi kayaknya ini nanti akan keluar juga nih undang-undang tentang standar nasional pendidikan tinggi. Permen ya, permen. Manakah pernyataan yang benar mengenai keterkaitan standar nasional pendidikan tinggi dengan izin pendirian perguruan tinggi? Ya, izin pendirian perguruan tinggi didasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi. Jadi, izinnya itu berdasarkan standar nasional pendidikan. Nah, nomor 3 tahun 2020 seperti itu. Menurut pasal 4 Permendikbud nomor 3 tahun 2020, standar nasional pendidikan terdiri atas kecuali yang salah adalah standar kualitas pembelajaran ya. Jadi kayak standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran kamu udah paham. Jadi standar nasional pendidikan itu ada itu. Yang salah karena itu. Nah ini ada banyak ya standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, sampai standar pembiayaan pembelajaran. Oke, terima kasih. Jangan lupa buat subscribe dan juga komen di bawah ya. Kira-kira mau soal yang mana nih? Kak, coba literasi bahasa Inggris, eh, baca-baca tabel kayak gitu. Kak. Biasanya dosen tuh kayak gitu. Keluarnya di SKB. Bacanya banyak kayak gitu. Terus kayak tes TOEFL kayak gitu. Atau yang baca-baca grafik kayak gitu ya. Tapi kalau mau latihan soal yang modelnya kayak gitu, kita sediakan dalam bentuk tryout. Kebetulan di bulan Desember ini kita ada diskon 75%, yang awalnya 200.000 jadi 50.000 saja. Tesnya mulai tanggal 15 Desember gitu ya. Nah, coba gabung nanti bisa chat WA administrasi kami di deskripsi. Terima kasih buat perhatiannya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.